kita akui bahwa kita tidak bisa menentukan 100% bahwa karya yang kita buat adalah benar-benar originalitas, karena semua berdasarkan aspek teori, aspek metodologi, aspek visual, kita sama-sama memperkaya ya. Maka dari itu klaim kita adalah bagaimana perbedaan-perbedaan karya kita dengan karya yang lain ini sejauh pemahaman dan pengertian kita. Kemudian sistematika penyusunan naskah diuraikan penjelasan tentang urutan-urutan penulisan naskah tugas akhir penciptaan karya seni mulai dari bab awal sampai bab akhir. Kemudian bab selanjutnya, bab 2, landasan teori dan metodologi penciptaan karya seni. Dimulai dari tujuan pustaka, membahas buku atau karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian penciptaan karya seni disertai penjelasannya, judul buku, pengarang, penerbit, tahun. Kemudian bagaimana buku ini bisa memberikan gambaran, bisa memberikan masukan-masukan, bisa memberi pendalaman-pendalaman dalam kekaryaan yang kita buat. Kemudian landasan teori. Nah, saya ulang sedikit bahwa tujuan pustaka membuat beberapa buku atau karya ilmiah yang relevan ya. Kemudian selanjutnya landasan teori, yaitu membuat penjelasan teori-teori yang relevan untuk memperkuat bahan ulasan penciptaan karya seni. Kita harus mengetengahkan teori-teori yang relevan untuk memperkuat kekayaan kita. Kemudian selanjutnya adalah tujuan visual, menampilkan gambar dan atau foto karya seni secara umum yang relevan sebagai referensi penciptaan karya seni disertai penjelasannya. Tentunya tujuan visual ini dan tujuan pustaka ya, tujuan visual ini akan mempertegas tadi originalitas penciptaan karya seni kita, karena dari situ akan muncul pustaka, buku ya, buku karya ilmiah, kemudian foto atau gambar karya seni yang sudah ada, sudah dahulu diciptakan, tetapi yang relevan dengan kekayaan kita. Nah, ini akan memperkuat originalitas, ya, menciptakan riset gap yang saya jelaskan tadi. Kemudian metodologi penciptaan karya seni, membuat garis besar rangkaian metodologi penciptaan karya seni yang disesuaikan dengan tema. Deskripsi tema karya, menjelaskan tema yang diangkat dalam penelitian penciptaan karya seni untuk memberikan satu fondasi tematik karya kita, ya, penjelasan tematik karya kita. Yang kedua adalah sumber data. Ada 4 jenis sumber data yang saya sampaikan di sini, yaitu sajian karya sejenis, membuat gambar dan atau foto karya sejenis yang telah ada dan atau sudah dipublikasikan oleh peneliti sendiri atau orang lain, seniman lain, disertai dengan keterangannya. Kemudian sumber data kedua adalah informan, memuat deskripsi informan atau narasumber dalam penelitian penciptaan karya seni, penjelasan pentingnya peran informan atau narasumber tersebut dalam tema atau bahasan penelitian penciptaan karya. Informan ini harus jelas dengan namanya, dengan profesinya, dan penjelasan kenapa penting informan tersebut bagi penelitian kekaryaan kita. Minimal ada 3 informan dengan 3 latar belakang yang berbeda. Ini akan menguatkan triangulasi sumber. Seniman lain, praktisi, akademisi, budayawan, atau pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah kota, pemerintah daerah, atau salah satu mewakili komunitas, media, dan sebagainya, bisa menjadi informan kita. Tentunya diselaraskan dengan tema-tema yang kita angkat. Kemudian sumber data berikutnya adalah pustaka, yaitu penyebutan pustaka-pustaka bidang apa saja atau karya ilmiah bidang apa saja yang dipakai dalam penelitian penciptaan karya seni disertai penjelasannya. Mungkin pustaka bidang sejarah, mungkin juga bisa pustaka bidang kriya secara umum, pustaka bidang wastra, mungkin pustaka bidang budaya, bidang sosial, dan sebagainya, sesuai dengan tema karya kita. Kemudian yang keempat yaitu dokumen, memuat data dokumen dan penjelasan perlunya menggunakan data tersebut dalam penelitian penciptaan karya seni. Ya. Dokumen bisa berupa catatan, bisa berupa notulen, bisa berupa foto, berupa kwitansi, nota, ya. Kemudian bisa berupa grafik, ya, bagan, dan sebagainya. Kemudian dokumen ini akan kita pakai sebagai data untuk memperkuat, ya, analisis kekaryaan kita. Kemudian dari sumber data yang ada, kita masuk pada teknik pengolahan atau eksplorasi karya seni. Sajian karya sejenis, ya, dari sumber data, kita perlu konfirmasi ke lapangan tentang karya sejenis tersebut atau dengan objek-objek tersebut. Teknik pengolahan data yang pertama adalah observasi tematik, menjelaskan teknik dan langkah-langkah observasi lapangan yang dilakukan sesuai dengan tema penelitian penciptaan karya seni yang kita lakukan, merujuk pada objek
merujuk pada material, merujuk pada keteknikan, merujuk pada teritorial, kategorial tertentu. Kita jelaskan teknik atau langkah-langkah observasi lapangan itu seperti apa. Kemudian teknik pengolahan atau eksplorasi karya, tema karya seni yang kedua adalah wawancara. Setelah kita mendapat data tentang informan siapa saja, teknik pengolahan eksplorasi kekaryaan seni adalah dengan menggunakan wawancara, menjelaskan ya, teknik dan langkah-langkah wawancara yang dilakukan dengan para informan. Kemudian disajikan sedikit tentang hasil wawancara. Ya, tentunya hasil wawancara lebih detail nanti dimasukkan di dalam bab berikutnya. Kemudian pustaka. Di dalam teknik pengolahan atau eksplorasi kekaryaan karya seni, teknik yang digunakan adalah studi pustaka. Menjelaskan teknik dan langkah-langkah dalam melakukan studi atau kajian pustaka. Di mana studi pustaka ini kita lakukan? Apa yang kita lakukan pada tahap studi pustaka ini? Mencatat, ya, mereview, mengcopy, ya, menulis ulang, menyimpulkan, sebagainya. Tentunya membaca, menelaah, memberikan pendalaman-pendalaman khusus pada satu dua hal yang penting ini cukup memberikan dampak bagi penguatan metodologi kita. Sumber data yang ketiga yaitu dokumen, dan dalam teknik pengolahan eksplorasi kekaryaan seni ini adalah dokumentasi, menjelaskan teknik pengumpulan dan atau pengambilan dokumentasi untuk penguatan atau kelengkapan data penelitian penciptaan karya seni. Di sini jelas ya, ada sumber data dan teknik pengolahannya. Dari sajian karya sejenis, kita melakukan observasi tematik. Dari informan, kita melakukan wawancara. Di pustaka, kita melakukan studi pustaka. Dan dari dokumen yang kita temukan, kita melakukan dokumentasi. Bagaimana dokumen berupa foto? Ya, kita dokumentasi ulang atau kita repro foto tersebut. Ya, kita foto tersebut, kita repro, kemudian ini bisa menjadikan data yang cukup penting. Kemudian deskripsi perancangan karya, menjelaskan langkah-langkah rancangan penciptaan karya seni sesuai tema yang diangkat berdasarkan data-data yang diperoleh. Mulai dari proses pemenungan, kemudian munculnya ide, kemudian pengerjaan desain-desain alternatif, bagaimana desain-desain alternatif ini dijelaskan probabilitas pengembangannya, kemudian bagaimana desain alternatif itu dikerucutkan menjadi desain terpilih, kemudian bagaimana desain terpilih ini disiapkan menjadi sebuah proses eksperimentasi atau proses kreatif karya seni. Dan yang kelima adalah deskripsi eksplorasi penciptaan. Ini secara umum ya, secara umum dijelaskan di sini bagaimana desain terpilih yang sudah disiapkan tadi mulai diolah ya, dalam proses pecah pola, kemudian penyiapan material, kemudian kita siapkan proses penciptaan karya. Penting juga kita buat manual sehingga tahapannya jelas. Sampai dengan karya seni, kriya, sangat baik menggunakan manual. Sangat baik jika kita catat prosesnya. Hingga hal-hal pengembangan yang ke depan secara visioner itu mudah untuk sekali dikembangkan. Jadi deskripsi eksplorasi penciptaan karya itu menjelaskan langkah-langkah proses penciptaan karya seni secara umum berdasarkan data-data yang diperoleh. Pada bagian ini disertai bagan yang menggambarkan alur penciptaan karya seni. Di clear ya, jelas ya. Bagaimana mulai dari permenungan, mulai dari persiapan material, mulai membangun visi, kemudian menyiapkan material, kemudian menyiapkan hal-hal teknis lainnya, studio, alat, ya, kemudian processing, manual itu disiapkan dan dirangkai dalam sebuah bagan yang menggambarkan alur penciptaan karya seni. Bab ketiga, proses penciptaan karya. Ini mengalir, ini detailing dari deskripsi eksplorasi penciptaan karya. Mulai dari perancangan desain alternatif, kemudian desain terpilih, kemudian tahap desain dan keterangannya, gambar kerja, pecah pola, kemudian alur pengerjaan karya, kemudian proses pembuatan karya, mulai dari persiapan alat, pemilihan bahan, ya, ini detailing dari, sekali lagi detailing dari deskripsi perancangan karya dan deskripsi eksplorasi penciptaan karya. Gambar kerja setiap karya perlu disajikan sehingga pemahaman publik tentang karya itu lebih jelas lagi. Identitas gambar kerja, penjelasan, ya, gambar-gambar desain pecah pola itu perlu digambarkan dengan jelas. Proses pembuatan karya, mulai persiapan bahan tadi ya, pecah pola atau desain pentahapan proses karya, kemudian proses pembuatan karya, ya, tentunya ini dengan menyesuaikan teknik dari masing-masing tema penciptaan karya seni. Karena bisa karya seni dengan material kayu, logam, kulit, kemudian karya-karya wayang beber, karya-karya keramik, kemudian karya-karya tekstil yang terjabarkan dalam beberapa material teknik ya. Ada batik, ada makram,
ada tapestri, ada tenun. Nah, ini memiliki karakteristik material yang berbeda-beda, yang sangat beragam. Itu juga keteknikan, ya, sehingga proses pembuatan karya ini memiliki satu rangkaian yang berbeda-beda tentunya, dari satu material dengan material yang lain. Salah satunya kalau di kriya kayu itu proses kerja bangku, ya, kemudian proses pembentukan. Proses pembentukan macam-macam kan, sesuai dengan materialnya. Ada teknik ukir, teknik cetak, teknik susun, teknik tempa, teknik sungging, teknik batik, ya, teknik makram dan sebagainya. Kemudian proses finishing. Foto dari setiap tahap sangat penting untuk mendukung metodologi ini. Ya, salah satunya metodologi adalah foto. Ini sangat penting. Kemudian keempat, deskripsi karya seni. Bagaimana kita bisa mendeskripsikan secara ilmiah berdasarkan teori-teori yang kita gunakan, berdasarkan metodologi yang kita pakai. Ya. Kita mencoba memberikan penilaian tentang karya seni kita yang kita ciptakan. Kita sajikan dengan foto, dengan caption, identitas yang jelas, dengan deskripsi. Ya. Mungkin juga disertai dengan rekapitulasi biaya, jika berkenan kalau hal ini. Karena biasanya ada beberapa yang tidak berkenan untuk memberikan rekapitulasi biaya. Tapi ini cukup penting juga sebenarnya. Ya. Catatan khusus pada bab 4 ini yaitu foto karya, tampak depan, tampak perspektif, ya, tampak atas, lengkap sehingga bisa merepresentasikan, ya, karya yang kita buat di dalam sajian gambar visual. Identitas karya juga begitu, dari judul, ukuran, ya, karakteristik material. Kemudian deskripsi ilmiah dapat memuat penjabaran tentang konsep karya, tema-tema khusus, aspek-aspek karya, mulai dari media, garap, bentuk, fungsi, makna dan sebagainya. Ya, spesifikasi, ciri, karakter, alur cerita dan sebagainya. Deskripsi ilmiah disarankan juga memuat analisis pasar dan atau perkiraan harga jual. Deskripsi. Nah, kita mempunyai mata kuliah studi pasar, di mana proyeksi kita bahwa masyarakat tidak hanya menikmati dengan melihat, tapi bagaimana mengapresiasi dengan beli atau memberikan harga yang pantas untuk karya seni yang kita buat. Kemudian bab 5 penutup berupa kesimpulan. Deskripsi hasil dari semua bahasan tema karya seni dan jawaban ringkas dari ide atau gagasan penciptaan karya seni yang dikemukakan. Jadi kesimpulan adalah jawaban singkat, jawaban ringkas dari ide, rumusan ide atau gagasan penciptaan karya seni yang dikemukakan. Kesimpulan juga merupakan penegasan dari abstraksi yang disajikan dan memberikan pandangan umum tentang hubungan hasil karya seni dengan kemanfaatannya. Kemudian saran pada bab penutup ini berupa deskripsi tentang aspek-aspek kekaryaan yang belum atau tidak dilakukan dalam penciptaan karya seni, hingga dapat menjadi rekomendasi kemungkinan pengembangan kekaryaan pada penelitian selanjutnya. Nah, baiknya saran-saran ini disusun secara numerik sehingga lebih jelas, terfokus apa kira-kira kekaryaan, aspek-aspek kekaryaan yang belum dilakukan atau tidak dilakukan apa dalam penciptaan karya seni ini, sehingga ini menjadi positioning karya kita jelas, sehingga nanti kalau ada seniman lain yang akan membuat karya yang sevisi dengan kita, itu dengan adanya saran-saran ini lebih memudahkan mereka atau memudahkan kita sendiri dalam rangka pengembangan karya penelitian selanjutnya. Nah, demikian. Kemudian bagian akhir disusun daftar sumber acuan, mulai daftar pustaka, ya, daftar sumber buku, sumber jurnal, sumber artikel ilmiah, ya, proceeding, sumber majalah, sumber-sumber lainnya, ya, yang kredibel tentunya. Kemudian daftar sumber internet, daftar narasumber, daftar sumber karya seni jika ada, ya. Kemudian disertai dengan glosarium dan lampiran-lampiran. Ini cukup penting, ya, laporan penelitian kekaryaan, foto-foto penelitian kekaryaan, foto proses penciptaan karya seni, lampiran gambar, surat menyurat dan sebagainya. Ini akan menguatkan secara kelembagaan, menguatkan secara data empirik bahwa penelitian yang kita lakukan adalah benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kita bermaksud untuk pengembangan karya, pengembangan aspek-aspek sosial, pengembangan ekonomi, aspek-aspek ekonomi, dan pengembangan pada ranah budaya Nusantara yang lebih luas. Saya kira itu dari panduan substansi naskah tugas akhir program studi kriya. Semoga bisa memberikan satu guidance yang jelas dan bisa menjadi memantapkan pandangan kita tentang penyusunan tugas akhir di program studi kriya. Selamat berjuang, selamat berkarya. Terima kasih.